Baiklah, dan ini pun juga untuk pembahasan tentang masalah udhiyah atau kurban ini. Tadi saya juga sudah terangkan sama Ustadz kita, Ustadz mungkin saya tidak baca semua isi kitabnya ini nih. Nggak akan mungkin ini kita baca satu persatu, nanti mau jam berapa kita selesai. Saya hanya beritahukan poin-poin pentingnya saja. Yang kedua, poin-poin yang paling sering dilanggar atau terjadi langgaran-langgaran hukum ini ketika seseorang melaksanakan kurban atau di sebuah kampung melaksanakan kurban. Ada beberapa yang sebenarnya tidak boleh di situ. Ini nanti saya beritahukan. Yang sesuai ada di kitab. Tapi untuk pembuka, mari kita baca dulu sedikit untuk mengambil berkah ya dari kitab. Ini kitab apa? Kitab Fathul Qorib. Ini kitab setebal ini, Bapak Ibu. Ini penjelasan dari kitab yang tipis ini. Kitab ini tipis, tapi ini inti sebenarnya. Intinya di sini awalnya Syekh Imam Abu Syuja menuliskan kitab ini. Setelah itu diterangkan oleh ulama-ulama setelah beliau, jadilah namanya kitab Fathul Qorib, lebih tebal untuk menerangkan kitab yang tipis ini. Baiklah, nanti boleh dicatat ya, dicatat mana yang kira-kira oh ini penting ini penting ini. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Sebelumnya saya ingatkan karena kita ini di dalam masjid supaya pahalanya pun berlipat-lipat, bukan hanya pahala menuntut ilmu saja. Saya wasiatkan untuk diri sendiri dan kita semua agar menanamkan niat i'tikaf di dalam masjid. Bagaimana niatnya Ustadz? Kalau pakai bahasa Indonesia, sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau pakai bahasa Arab Ustadz. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Supaya pahalanya makin meterannya makin kencang dia, larinya itu pahalanya tadi itu. Jadi enggak sedikit dapat, langsung banyak. Baik, kita mulakan. Niatkan mendapat ridho dari Allah ya untuk belajar ya Bapak Ibu ya, supaya nanti ada amalan kita di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan pertama adalah tentang hewan yang akan dikurbankan. Ini supaya nanti kita mengetahui. Yang kedua, supaya nanti kita tidak lagi berselisih paham. Ya, ada berapakah satu lembu itu untuk berapa orang? Kalau unta misalnya ada unta di ekuasan ini untuk berapa orang misalnya kan begitu. Yang kedua entah bebek bisa apa tidak, nanti kita tengok di sini untuk dikurban. Wal udhiyah sunnah muakkad, sunnah muakkadah. Kurban ini hukumnya sunnah muakkad, tidak wajib, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu berarti mendekati kepada wajib, mendekati kepada wajib. Itu kesepakatan para ulama kecuali Imam Hanafi ya. Begitu. Nah, ini untuk diketahui hukumnya Ibu, Bapak ya. Hukum sunnah muakkad ini, jika pun kita tidak melaksanakannya, memang dosa syariat tidak kena. Tidak kena. Tapi mari kita lihat hadis dari Rasulullah. Kecaman bagi orang yang punya harta tapi tidak mau berkurban. Dia punya harta tapi tidak mau berkurban. Apa kata Rasul? Sabda Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Siapa man lam yadbah, siapa yang tidak berkurban sementara dia ada uang ini, duit dia ada. Fala yaqrabanna musallana. Janganlah sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Kata Rasul begitu. Sabda Rasulullah, jangan dekat dia ke tempat sholat kami. Kalau dia tidak mau berkurban sementara dia ada uangnya, berduit. Nah, itu hukumnya sunnah muakkad. Wa yujzi'u fiha al-jadha' minad dha'ni. Yang untuk berkurban, yang pertama ini kambing. Ini ada dua jenis. Yang pertama kambing biri-biri, yang kedua kambing kacang. Kambing apa namanya kalau di kita? Kacang-kacangan itu ya namanya, kambing kacangan. Ya. Untuk kambing biri-biri umurnya, untuk kambing biri-biri itu 1 tahun sudah bisa dibuat kurban. Tapi untuk kambing kacang
ini butuh 2 tahun baru boleh dibuat kurban. 2 tahun dia, jalan 3 baru boleh dibuat untuk kurban. Tapi kalau untuk kambing giri tadi, umur 1 tahun genap masuk jalan kedua, sudah bisa dia untuk berkurban. Agak beda memang. Baik, itu yang pertama ya, kambing yang untuk bisa dibuat untuk berkurban. Yang kedua, wasani minal ibil, unta. Unta bisa dibuat untuk berkurban. Ketepatan kita di Indonesia tidak ada unta, kita lewatkan. Ini yang dibahas di sini, unta ini untuk kita ketahui jamaah, unta untuk 7 orang. Unta untuk 7 orang. Ya, jadi Ustaz, unta kan mahal Ustaz, nggak bisa untuk 10, nggak bisa, 7 orang sesuai dengan hadis diriwayatkan Imam Muslim ya. Yang ketiga, yang untuk berkurban, yang untuk bisa dibuat kurban adalah lembu atau bakoroh. Bakoroh ini lembu atau sapi. Kerbau sama. Lembu, sapi, kerbau sama. Saya kurang tahu juga yang mana lembu, mana sapi ini, nggak tahu saya. Sama lah itu semua, begitulah. Ya, bakoroh itu sapi kah? Ada yang nyebutnya sapi, boleh. Ada yang menyebutnya nanti lembu, boleh. Kerbau juga boleh. Ini untuk 7 orang. Sudah? Itu untuk beberapa hewan yang dibolehkan untuk berkurban. Masuk kita pembahasan kedua jemaah. Pembahasan kedua adalah hewan mana sajakah yang tidak boleh dibuat untuk berkurban. Nah, ini nanti supaya kita jangan lagi masih tanya-tanyaan, ini tanduknya patah, nggak boleh ini, misalnya kan gitu kan, supaya jangan betokak lagi. Perhatikan di sini. Wa arba'ah, dan ada 4, la tujzi'u fid duhaya, yang tidak boleh untuk berkurban. Ahaduha, yang pertama, al-awra'u al-bayyin, buta yang jelas, kelihatan buta matanya. Misalnya lembu matanya buta, tidak boleh untuk dibuat kurban. Lembu yang buta, kambing yang buta tidak boleh dibuat untuk kurban. Sudah, bahkan dijelaskan seandainya butanya pun udah kelihatan ada setitik kecil begitu, itu pun sudah tidak boleh. Nah, itu pula. Ustadz, mata kan nggak dimakan Ustadz, yang kami makan kan dagingnya. Begitulah yang sudah disesuaikan di dalam syariat kita. Begitu dibilang tak boleh, udah tak boleh. Lembu buta nggak bisa untuk kurban, kambing buta tidak bisa untuk kurban. Yang kedua, yang tidak boleh untuk dibuat kurban adalah al-arja al-bayyin, pincang, lembu pincang, kambing pincang, tidak boleh dibuat untuk kurban. Yang ketiga, al-maridoh al-bayyin, lembu sakit. Nah, ini agak sensitif. Kenapa sensitif? Sama, di mana-mana di kampung kita ini lagi banyak kena virus lembu sakit. Ini ya, nanti maaf ini untuk panitia agar benar-benar memperhatikan. Bisa jadinya lembu itu kita bawa ke tempat pemotongan sehari sebelum hari H masih sehat. Begitu kan mau dipotong, nampaklah pula dia sudah begini meringkuk. Disuruh berdiri pun dia nggak mau. Berdiri, nggak mau lagi berdiri. Posisi sakit tidak bisa dibuat untuk kurban. Itu cukup jelas. Saya juga ini memang saya beritahukan di seluruh jemaah yang saya mengisi pengajian tentang bab berkurban ini, karena pernah ada kejadian begini. Lembu ini sehat walafiat, liar, sehat. Begitu kan tadi mau disembelih, saking kan liarnya ini, payah dipegangi. Karena payah dipegang pula, datanglah panitia tadi, ditariknya lah pula lehernya ini sampai diikatkannya di pohon. Terjadilah sesuatu yang tidak diduga. Belum lagi digoreskan parang ini tadi, mati duluan lembunya. Karena terlalu ditarik lehernya, mati duluan. Karena mungkin kan tak enak ditengok orang, dicopatkan dan dipotong. Saya bilang haram, karena dia sudah mati duluan sebelum dipotong. Nah, seperti itu, nggak bisa itu. Tentang nanti mekanisme, ini Ustadz macam mana, siapa yang mengganti? Itu udah paham lah itu, siapa yang nggak mengganti. Nggak perlu ditanyakan Ustadz, udah paham lah itu. Makanya mesti betul-betul, tukang potong pun harus memang ahli. Jangan nanti terlalu ditarik kali lehernya, mati dia sebelum dipotong. Kalau dipotong sudah mati kan bangkai namanya, kan seperti itu. Maka agar diperhatikan. Kapankah yang sah itu dikatakan sehat? Tepat sebelum digoreskan parang dia sehat, lembunya itu yang sah. Kalau begitu mau digoreskan dia sakit, ganti lembunya, nggak bisa.
Nah, itu untuk kita pahami. Sama kambing juga seperti itu. Ya. Yang keempat, ar-rabi'. Ya. Al-ujfa ini yang dia buntutnya terpotong. Buntutnya lembu terpotong atau kambing buntutnya terpotong. Nah, ini pun tidak bisa dibuat untuk kurban. Ustadz, kalau cowel dikit Ustadz, cowel itu bukan terpotong maka boleh dibuat untuk kurban. Cowel sikit itu tidak apa-apa. Ini terpotong setengah dia, itu tidak bisa untuk kurban. Udah jelas ya jemaah ya, 4 ini yang tidak boleh dibuat untuk kurban. Kita lanjutkan. Poin ketiga, ada beberapa cacat hewan bisa dibuat untuk kurban. Bisa dibuat untuk kurban. Nah, ini nanti mungkin kaget jemaah. Loh, selama ini yang awak dengar Ustadz, ini insya Allah langsung kitabnya. Ini bermazhab Imam Syafi'i kita. Perhatikan. Wa yujzi'u al-khossi wal maksur al-qorn. Dibolehkan menyembelih hewan kurban, maaf ini, yang endoknya hilang. Ini di beberapa kampung saya perhatikan, ada yang dia punya lembu bawaan lahir, memang endoknya cuma 1. Selama ini rupanya saya tanya sama ini ya masyarakat itu, Ustadz, cemana lah Ustadz, paksalah kami jualnya murah, karena nggak bisa untuk kurban Ustadz. Loh, kenapa? Saya bilang, ya karena endoknya cuma 1. Loh, yang bilang nggak boleh siapa? Saya bilang, gitu yang kami dengar. Kami dengar di mana? Makanya pengajian harus jelas dia memang. Harus jelas pengajian itu. Ustadznya harus jelas, tamatan mana pun harus jelas. Tadi saya belum memperkenalkan diri dulu, nanti insya Allah ingatkan, saya perkenalkan juga diri saya. Ilmu itu mesti jelas Bapak Ibu. Ini jelas dia. Wa yujzi, boleh. Dibolehkan menyembelih yang endoknya hilang. Udah? Ini endoknya hilang maksudnya apa? Yang dikebiri. Ada lembu nanti dikebiri ada. Boleh nggak untuk kurban? Boleh. Jadi nanti biar semangat yang punya lembu dikebiri, oh rupanya laku, rupanya lembu untuk kurban, macan jual mahal lah ini. Jangan lupa nanti sedekahnya ke ustadz itunya pula ya kan. Karena naik pula harganya kan jadinya kan. Setelah kita mendengarkan pengajian ini, yang tadinya 6 juta, tuh 12 juta. Pas ketepatan pula Lembang misalnya mereknya, atau metal, 20 juta. Antarkan ke Sungai Piring zakatnya. Udah? Lagi. Yang dibolehkan lagi hewan untuk dikurbankan, wal maksur al-qorn, yang patah tanduknya. Ternyata patah tanduk, kambing yang patah tanduk, yang sompel, boleh dibuat untuk kurban. Nah ini kan bingung kan, lo Ustadz selama ini Ustadz, awak punya kambing, sompel tanduknya Ustadz. Langsunglah pula dibilang kawan, aduh nggak mau aku belinya, nggak bisa untuk kurban itu. Ternyata salah. Ini di kitab ini dikatakan boleh. Bermazhabkan Imam Syafi'i kita. Dalilnya semua sudah lengkap ini. Makanya tadi saya bilang kita nggak mungkin baca yang dari awal ini Pak. Mau sampai jam 12 malam kita. Langsung poin-poin pentingnya saja. Yang memang karena saya sudah banyak mengisi pengajian, maka saya tahu yang mana yang penting itu memang. Yang banyak kita ini berselisih paham. Jadi supaya diingat nanti ya. Lembu kalau agak sompel putus tanduknya boleh dibuat kurban Bapak Ibu. Begitu juga kambing. Bertambah sedikit modal kan. Lumayan berarti kan lakunya bisa mahal balik kan begitu. Baik. Wala tujzi'u al-maqtu'ah al-udhun. Yang tidak boleh kalau yang putus ini kuping. Nah ini baru nggak boleh. Nggak boleh dia untuk kurban. Beda tanduk, beda pula kuping. Kalau kupingnya putus setengah tidak boleh untuk kurban. Kalau tanduknya putus setengah boleh untuk kurban. Paham ya? Cukup jelas itu saya beritahukan. Jadi jangan nanti tertukar-tukar. Maksudnya saya bahasakan ini cukup terang, jangan nanti kita jadi ahli ahli dosa. Maksudnya gini, awak punya lembu, awak bodoh-bodohi orang. Ini kata Ustaz itu boleh. Padahal yang saya jelaskan yang boleh, yang sompel tanduknya bukan kuping. Ketepatan lembu dia kupingnya pula yang sompel. Kuping sompel tak bisa. Tak bisa untuk kurban. Baik. Selesai sudah pembahasan kita tentang hewan yang boleh dan yang tak boleh. Ya, tentang masalah yang sakit tadi ini agar benar-benar kita perhatikan karena ini memang lagi di masyarakat kita di mana-mana lagi banyak ini lembu sakit. Lembu sakit Bapak Ibu, mohon maaf memang tak bisa untuk kurban. Nah, itulah, pahamlah kita itu. Sudah tahu kita kisahnya anak Nabi Adam itu kan,
Yang satu dibawanya kambing segar, sehat, walafiat. Yang satu dibawanya hasil panen, tapi yang busuk-busuknya. Yang diterima yang mana? Yang membawakan yang sehat walafiat. Kalau tak sehat kambing yang dibawa itu tadi, tak diterima juga dengan Allah. Di ayat Al-Quran disebutkan apa? Walam yutaqabbal minal akhor. Tak diterima kurban yang lainnya. Zakat yang lainnya tak diterima. Kurban yang lainnya tak diterima. Kalau misalnya yang dikurbankan ini yang tak sehat, yang sakitnya pula tidak dikasihkan sama Allah, jangan. Baik, kita masuk bab keempat tentang apa itu? Tentang waktu penyembelihan. Mungkin selama ini yang tahu kita menyembelih hewan kurban ya pas hari raya Idul Adha. Ternyata tidak. 4 hari boleh menyembelih hewan kurban. 4 hari boleh. Boleh ketika di hari Idul Adha setelah sholat Id pulang ke rumah, ambil kambing di belakang rumah, sembelih boleh. Kapan lagi boleh Ustadz? Besoknya boleh. Kapan lagi? Besoknya lagi boleh. Kapan lagi? Besoknya lagi boleh. 4 hari. Bisa jadi di hari raya pertama, di hari raya Idul Adha, awak belum ada duit, tak bisa berkurban. Hari raya kedua belum ada duit. Hari raya ketiga pas pula lah, dapatlah pula di situ gaji, atau pas pula lah laku, entah ada jualan awak, tanah awak, rumah laku, tapak rumah laku, barulah pula bisa tadi beli kambing seekor. Pas di hari keberapa? Hari keempat beli kambing sembelih. 4 hari boleh untuk menyembelih kurban. Selesai satu bab. Masuk bab kelima. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsah asya. Ada 5 yang disunnahkan dalam penyembelihan. Ketika menyembelih ada 5 ini, poinnya ini. Poin pertama adalah baca nama Allah, sebutkan nama Allah. Bismillah. Jangan lupa itu. Yang kedua, as-salatu 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah. Itu sunnah ketika penyembelihan. Wa yukrahu an yajma'a baina ismullah wa ismu rasul. Tidak boleh, ya, makruh ini, makruh untuk menggabungkan nama Allah dengan nama Rasul. Itu nggak boleh, menggabungkan 2 nama nggak boleh. Contoh, ya, contohnya ini, misalnya ada yang bilang begini, seseorang bilang begini, Bismillahi wa ismi Muhammad. Nah, itu nggak boleh. Bismillahi wa ismi Muhammad nggak boleh. Yang boleh kayak mana Ustaz? Sholawat kayak biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak pakai sayyidina pun boleh. Setelah bismillahi baru dia sholawat. Jadi jangan sebutkan 2 nama di situ. Cukup nama Allah saja yang disebutkan. Nah, itu tadi maksudnya. Jangan bismillahi wa bi ismi Muhammad, jangan. Ya, itu makruh hukumnya. Yang ketiga yang disunnahkan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, menyembelih menghadap kiblat, jangan membelakangi. Nah, ini bagi para penyembelih udah paham lah ini. Warrobi at-takbir, yang keempat sunnah dalam penyembelihan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ustaz tak pala lah Ustaz pada buku mandang begitu Ustaz kami di tempat penyembelihan. Baik, yang lebih simple ajalah. Bismillahi Allahu Akbar. Biasanya seperti itu cara untuk menyembelih. Dan saya mengajarkan cara untuk menyembelih memang seperti itu ya. Cara sebelum tadi parang ini ditarik, Bismillahi Allahu Akbar, hadza minka walaka. Bacaannya seperti itu. Bacaan untuk menyembelih, Bismillahi Allahu Akbar, hadza minka walaka. Itu bacaannya. Baik, yang kelima yang terakhir sunnah dalam penyembelihan ad-du'a bil qubul. Doa agar diterima sembelihan kita. Doanya pakai bahasa Indonesia pun lebih gampang, lebih enak. Ya Allah, terimalah hasil kurban kami ini. Terimalah kurban kami ini. Kalau mau simple yang saya bacakan tadi, jemaah. Bismillahi Allahu Akbar, hadza minka walaka. Udah, simple seperti itu. Hadza minka walaka, apa artinya Ustaz? Ya Allah, ini darimu, walaka, dan ini untukmu ya Allah. Karena ini persembahan, kurban itu persembahan kepada Allah. Ya, baiklah, itu tadi poin yang sunnah, jadi sunnahkan di dalam proses penyembelihan. Kita masuk ke bab terakhir.
Ini pun yang paling banyak diributkan di masyarakat. Tentang apa itu Ustaz? Tentang pembagian. Ini pula ini, ya, agar kiranya kita simak baik-baik. Wala yakulul mudhi syai'an minal udhiyah al-mandurah. Orang yang berkurban tidak boleh makan daging kurban kalau seandainya kurbannya kurban wajib. Ustadz, ada rupanya kurban wajib, baru dengar kami ini Pak Ustadz, ada. Yang mana kurban wajib itu Pak Ustadz? Kurban yang dinazarkan. Contoh, saya kasih contoh. Ya Allah, kalau lulus anakku tentara, kuniatkan aku bernazar, tahun depan aku berkurban. Begitu tahun depan anaknya lulus tentara ini, begitu tahun depan kurban dia hukumnya kurban wajib, kurban nazar namanya. Hukumnya dia ketika berkurban tidak boleh memakan walaupun 1 sendok kuahnya itu tak bisa, tak boleh. Semuanya dagingnya mesti diserahkan itu tadi ke jemaah, ke masyarakat, nggak boleh dia makan. Kalau kurbannya kurban wajib, ingat ya, orang yang menyembelih tadi awak ini tak boleh memakannya. Kasihkan semua sama orang. Ustadz, yang selama ini kami buat namanya kurban apa? Itulah kurban sunnah. Nah itu pula, makanya untuk kita ketahui ada nanti kurban wajib dan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah kayak biasa ini, malah disunnahkan orang yang berkurban untuk memakan daging kurbannya. Baik, lanjut. Wa ya'kulu minal udhiyah al-mutatawwi'. Dan orang yang berkurban ini tadi, kalau kurbannya kurban sunnah, boleh memakannya. Itu pula, malah sunnah hukumnya. Ustadz, aku tak bisa makan daging kurban Ustadz. Kenapa? Aku ada darah tinggi. Ambil sunnahnya, pinomat sedikit untuk mengambil berkah. Begitu caranya. Ya, baik. Ini untuk pembagian. Wa yut'im al-fuqara wal masakin. Perhatikan, untuk daging kurban ini yang dibagikan, selain yang pertama sepertiga buat kita yang berkurban, itu udah paham. Yang kedua untuk kerabat, yang ketiga untuk fuqara wal masakin. Kita ambil secara umum karena kita ini di Indonesia dia main sistem kupon, begitu kan Bapak Ibu kan? Tak lagi kita ini untuk orang-orang miskinnya, ini untuk orang-orang kayanya, tak pala lagi. Kenapa tak pala pula lagi? Dikarenakan di situ ada kerabat. Kerabat ini orang kaya pun kerabat. Maka orang kaya boleh dikasih daging kurban. Paling tidak kalau dia tidak berkurban, biar agak terasa lah pula dia, jangan aku orang kaya tak berkurban, dikasih orang itu pula, biar kena dulu, kan begitu. Awak dakwahnya pelan-pelan, kalau pakai mulut kadang bercakap payah, tak mempan. Kasihkan pakai bahasa pelan, nah kasihkan sama daging itu, kan begitu. Untuk pembagian jemaah, ini kitabnya kita tutup karena sudah selesai. Bagi orang yang berkurban sepertiga, 7 orang patungan beli lembu, maka daging lembu tadi sepertiga untuk si 7 orang yang berkurban. 2/3 untuk orang lain selain dari yang 7 orang ini. Kemana itu? Itulah untuk ke masyarakat kita ini tadi semuanya. Ustadz, kalau begitu Ustadz, bolehkah? Begitulah kami ini menyembelih tadi, udah tinggal menyincang lah pula ini. Paham lah Ustadz, namanya pula kan sambil nyincang pula agak lapar, supaya ada pula tenaga. Kami ambillah 1 baskom pocik, daging, tulang sama kikil buat dimasak sama panitia. Boleh nggak Ustadz? Tidak boleh. Ustadz, kenapa tak boleh Ustadz? Perhatikan jemaah, tentang hukum kurban ini sah atau tidak, sebenarnya patokannya cuma satu. Patokannya adalah sama orang yang berkurban. Itu saja sebenarnya. Kalau daging tadi untuk yang 2/3 sama orang lain, mau dilak-lak orang itu pun tak masalah. Yang jadi masalah kalau dia berkenaan dengan si 7 orang tadi yang berkurban ini. Kenapa itu tadi tidak boleh? Ini saya contohkan. Kan lagi ditetel namanya Pak kalau di kita. Iya, dicincang-cincang tadi. Belum ditimbang ini, diambil pula sikit-sikit, dimasak. Sudah dimasak, ini pun daging sudah diplastikkan, barulah dibagi-bagi. Daging yang dimasak tadi secara otomatis ada yang ini nanti diambil dari yang 7 orang ini. Paham maksudnya kan? Bisa jadi seharusnya bagian yang 7 orang itu tidak sebegitu seharusnya. Nah itu kenaknya di situ.
Maka caranya bagaimana Pak Ustadz? Caranya yang benar adalah diambil daging tadi untuk dimasak, ditimbang dulu. Ditimbang dulu Pak. Dagingnya 2 kilo, tulangnya 1 kilo. Catat. Sudah, selesailah tadi ditetel, diplastikkan. Yang 3 kilo tadi, dikurangilah jatah yang 7 orang tadi itu. Yang 7 orang yang berkurban tadi. Begitulah caranya supaya sah tadi itu. Awak kan pingin pula udah habis 2 juta, masa pula tak dapat pahala? Tentunya yang kita cari ini sahnya ini tadi. Itu yang kita cari. Benar kan? Iya, yang kita cari sahnya, bukan karena daging sak cuil tadi itu, enggak. Kalau mau pingin daging gak usah pala kurban, 2 juta bisa beli sendiri, kan gitu kan? Maka yang benar adalah pastinya kita pingin cari sah. Itu yang benar. Biarkan berkurang daging awak, jatah awak. Orang memang niat awak untuk dikurbankan ke orang lain, ya, dikasihkan sama orang lain. Kenapa pula awak tidak makan yang banyak? Kan begitu. Nah, itu secara akal yang sehat itu seperti itu. Maka nanti jatah yang 7 orang itu sepertiganya mereka dikurangilah, diambillah yang 3 kilo tadi ini dari situ. Dikeluarkanlah itu. Begitu caranya. Artinya tidak menzolimi jatah yang 2/3 untuk tadi para kerabat tadi ini. Dan fakir miskin tadi. Jemaah ini semualah masyarakat ini tidak dikurangi jatah mereka. Caranya seperti itu. Cara kedua. Saya pun kalau di pengajian saya arahkan. Kalau bisa. Untuk makan-makan panitia, jangan ngambil dari daging itu, Bapak, Ibu. Daging apa, Pak Ustadz? Ayam, entok, kan banyak, ikan. Jadi tidak akan mencederai tentang ini tadi. Nggak diambillah dagingnya gitu loh maksudnya. Memang bersih tulen dibagikan. Ustadz, kalau nanti ikan dananya, lah kan ada lebihnya. Biasanya kalau yang patungan yang 7 orang kan ada lebihnya. Dibeli ikan 2-3 kilo udah cukupnya itu. Beberapa banyak pahala, kan begitu. Nah, itu caranya seperti itu. Atau beli daging ayam. Nah, itu caranya yang paling jalan selamat lah. Kan begitu ya. Satu. Yang kedua. Tentang cara pembagian lagi. Ustadz. Ini sudah pas Ustadz. Kami ikuti cara Ustadz. Kami masak daging itu di waktu acara tadi tetel tadi. Enggak kami makan. Kami bagi Ustadz. 1/3 tadi untuk bagian 7 orang. 2/3 ini. Kami bagikanlah pula ini. Cuman Ustadz. Panitianya pula kan capek Ustadz, tak ada gajinya. Gaji tak ada pula. Boleh nggak kami dapat 2 Pak Ustadz? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syarat pertama, panitia yang tadi mau mengambil 2 bagian 2 plastik, dia bukan orang yang berkurban. Misalnya ini, awak orang yang berkurban. Awak pula ikut meneteli. Begitulah tadi pembagian tadi itu. Ngambil pula lagi awak, nggak bisa. Lebih 1/3 nanti dapat awak, jadinya itu yang tadi tak sah tadi itu. Maka orang yang berkurban, kalaupun dia ikut panitia, memang nggak ngambil sama sekali dia. Jatah dia udah dibawa bini pula ke rumah tadi, daging itu tadi, udah itu saja lah memang. Tak ada lagi lobby, tak ada lagi. Kasihkan semua orang. Jadi tak dapat apa-apa Ustadz. Ya pahala yang dapat, namanya udah. Memang niat kita mau cari pahalanya pula ngabiskan 2 juta tadi itu kan. Nah itu caranya. Syaratnya tadi apa? Dia bukan orang yang berkurban. Jadi yang panitia ini tadi memang bukan yang berkurban tuh. Kita panggil tadi kawan-kawan kita nengok aja gitu loh, delok nengok aja. Oh iya. Jadi bos lah sehari itu memang. Kan enak. Udah? Yang kedua syaratnya dibagikanlah plastik ini tadi untuk orang panitia tadi bukan karena jatah dia panitia. Nah itu pula. Bukan jatah dia panitia. Pembagian kan cuma 3. Orang yang berkurban, kerabat, fakir miskin. Tak ada yang keempat panitia ini, nggak ada pula. Jatah bukan karena panitia, bukan. Dan bukan karena upah dia, bukan. Pak, kita nggak bakalan Pak seharian mau kerja Pak cuma dapat 1 plastik daging. Saya pun nggak mau juga saya itu. Nggak cukup Pak gaji kita kalau segitu Pak. Netelin itu, capek itu. Maka kalau kita bisa memahami apa yang saya katakan tadi, oh iya juga ya. Jangan dianggap itu upah kita. Lah terus dianggap apa Pak Ustadz? Ya dianggap kita masuk di dalam kategori yang 2 ini. Kalau tak kita kerabat, ya kita fakir miskin. Udah. Kenanya itu salah satu. Yang mana aja kenanya itu. Pak Ustadz kalau ikut, masuk kerabat saya. Kerabatnya mana? Ya kerabatnya warga Ekuasan. Karena saya sudah kenal di sini. Sudah jadi dikenal masyarakat. Maka saya kerabat. Masuk yang kedua Pak Ustadz, bisa juga saya. Karena saya belum ada rumah. Maka saya masuk fakir miskin. Apa masalahnya? Dapat juga. Kan bisa dapat lagi. Bisa. Ini contoh cara pembagian. Ada 1 rumah isinya 4 orang.
suami, istri, 2 orang anak. Dibagilah 1 plastik daging tadi. Rumah sebelahnya, 1 rumah isinya 8 orang. Ayah, oma, 6 anaknya. Berapa kita bagi? 1 plastik juga? Tidak. 2 plastik dibagikan. Itu cara yang benar. Kalau pula 1 plastik itu tadi pula dibagikan, jangan sampailah daging itu nanti abang adik itu tadi masih tarik-tarikan pula orang itu begini. 2 plastik dikasihkan, Pak. Cara tauzi itu pembagian, Pak. Cara tauziknya itu seperti itu. Hitung, tengok dia. Ini berapa orang di 1 rumah? Oh, kalau 6 orang udahlah cukup ini. 1 plastik setengah. Oh, kalau ini cukup ini. Rupanya ada 1 rumah isinya 10 orang. Ketepatan neneknya tinggal di situ, omaknya di situ, orang itu pun di situ. Udah kasihkan 3 plastik. Nah, nggak jadi masalah. Nah, seperti itu cara pembagian yang benar. Jadi bukan 1 rumah 1 plastik, 1 rumah 1 plastik, tidak. Ini pun begitu juga tadi. Kalau memanglah panitia tadi pula tak bergaji, tak ada gajinya, supaya jangan koci hati orang itu capek pula loti. Amak dari pagi sampaikan siang itu saya pula korjo kan. Amak begini saya lah korjo. Oi, udah kasihkan 1 plastik lagi sama orang itu. Begitu caranya. Siapa yang mengkasihkan, Ustaz? Yang si 7 orang yang berkurban? Bukan, panitia lah pula. Ini lembukan ketika diberikan sama panitia, maka yang 7 orang itu tak punya lagi haknya itu, tak ada haknya lagi itu. Diusir pun bisa dari situ. Diusir pun bisa, cobalah. Jadi bukan lagi awak udah nyerahkan sama panitia, awak pula yang jadi bos di situ. Ini gini. Oh, nggak bisa. Bosnya di situ panitia, ketua panitia bosnya di situ. Nah, itu pula. Kita pun anak buah di situ. Nah, itu. Nggak bisa pula nanti begini, ini nggak bisa. Yang boleh, ini saya terangkan juga supaya jangan ada salah paham kita. Yang boleh begini, awak yang berkurban, kasih tahu sama ketua panitia. Oh Pak, aku ada kerabat, tapi tinggalnya di Kanopan. Rencana mau kubagikan, bisa nggak jatah untuk kerabat yang 1/3 tadi, ku ambilkan 2 plastik untuk orang itu? Nah, itu boleh. Menanyanya pula kan, kalau dibilang si ketua panitia, oh boleh, ambil 2 plastik. Awak sampaikan ke sana. Seandainya kita berbohong, rupanya untuk awak bawa ke rumah, alamat, hati-hati tidak sah kurbannya. Karena lebih dari 1/3 yang ambil jadinya nanti. Nah, itu dia masalahnya di situ. Makanya kalau orang yang berkurban ini, udahlah. Kalau niat sudah berkurban, niatkan saja cari pahala. Bukan mau ngambil daging banyak-banyak. Kalau mau ngambil banyak-banyak, nggak usah dibuat kurban. Beli sendiri, makan sendiri. 2 juta banyak itu. Nah, begitu. Ini kiranya bisa untuk pencerahan buat kita, Bapak Ibu ya. Pencerahan buat kita bersama ini. Agar nanti kita plong ketika berkurban itu, begitu loh. Bahkan jemaah saya ketika saya beritahukan itu, apa dibilang orang itu di sini piring? Ustadz, kalau kurban ini tahun ini udahlah Ustadz. Memang tak palaku ambil lah makanan tuh. Loh, nanti tak ada, ini sunnahnya kan ada. Awak makan sedikit, aku sedikit bisa lah Pak Ustadz. Selebihnya memang ku kasihkan aja lah sama orang semua. Itu baru paten. Nah, itu baru bagus. Begitu caranya. Ya, semoga amal ibadah kita kelak akan diperlihatkan Allah menjadi pahala dan ganjaran yang membuat kita ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada beberapa yang belum paham ya, memang belum nangkap betul, maka sebaiknya tanyakan kianlah selagi kita masih di dalam masjid ini. Nah, ini ada terlupa lagi tentang pembagian ya jemaah ya. Boleh enggak awak membagikan sama tetangga awak yang non muslim? Perhatikan hukumnya. Kalau dia kurbannya kurban wajib nazar tadi, maka tidak boleh. Tapi kalau kurban biasa kayak kurban kita, boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Yang orang-orang Islamnya di kampung awak udah dapat semua. Yang orang-orang miskinnya udah kebagian. Ada sisanya lagi 2 plastik. Ketepatan pula tetangga awak sebelah. Cuman dia orang non-muslim. Kasihkan. Boleh Ustadz, boleh. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan seperti itu boleh. Kenapa? Niat dakwah kita. Dakwah. Sentuhan dakwah itu dengan apa? Dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Kan begitu dia dapat, wih, baik juga tetangga kami yang Islam ini, yang Muslim ini. Kan begitu. Sentuhannya itu dengan kasih sayang kita. Untuk mendakwahkan, mensiarkan agama Allah ini, bukan dengan kekerasan. Nah, seperti itu cara untuk pembagian daging kurbannya. Semoga apa yang kita bahas pengajian malam ini bermanfaat
untuk kita di kedepan harinya di dalam amalan kita, amal ibadah terkhusus ya tentang berkurban ini tadi. Semoga Allah terima kurban kita pada tahun ini, pada tahun sebelumnya dan pada tahun-tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.